Hai, halo ai mami semuanya, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik yang di kubu halo, kajol, kubu kepo, apapun kubu yang kalian ciptakan supaya nggak menambah daftar list dalam penyampaian aku. Oke? Malam ini kita readingnya apa nih? Agak sedikit seru kayaknya readingan kita malam ini, yaitu tentang kisah cinta segitiga, situasi third party yang kalian hadapi. Apakah kalian jadi orang ketiganya atau kalian berhadapan dengan situasi mungkin kamu yang ditigain, salah diduain gitu ya. Jadi nanti kita cek juga energi kalian, energi kisah kalian juga, perasaan dia ke kamu seperti apa, perasaan dia ke pasangannya atau ke yang satunya seperti apa. Oke? Seperti biasa, sebelum reading kita nyalain lilin buat membersihkan energi dan mengirim afirmasi positif buat kalian semua. Malam ini kita sengaja pakai yang vanilla biar lebih rileks kaliannya. Oke. Kemarin banyak yang banyak yang nanya, Mi, kayaknya sepele ya ngelihat masalah lilin nyala, tapi kenapa efeknya lumayan kerasa ya buat yang nyampe nih energinya, karena belum tentu semua orang nyampe energi yang aku kirim dari terapi lilin ini. Aku juga kadang-kadang nggak ngerti kenapa. Selain aku sendiri dari unsurnya fire sign, dari kecil aku seneng banget main api, bukan main api yang gitu ya, maksudnya main api sesungguhnya. Dan nggak tahu kalau aku biasanya menghealing seseorang kalau pakai lilin, pakai api, aku lebih dapat sih energinya, sesimpel itu. Nanti deh someday aku atur dulu caranya, bahasnya seperti apa. Nanti aku bikin satu video atau satu vlog tentang membahas terapi lilin ya. Kalian bisa cek juga kok di Google, memang ada. Oke, aku bersihkan dulu energinya sebelum kita reading sambil mengirim afirmasi positif buat kalian dari jarak jauh seperti Reiki gitu. Oke, tarik nafas 3 kali ya. Jadi aku di rumah itu dari aku bangun tidur, aku nyalain lilin sampai aku mau tidur lagi. Sebenarnya saat tidur aku pingin tetap nyala, cuman aku takut nggak sadar nanti malah menyebabkan kebakaran. Jadi di rumah aku tuh lilin tidak putus. Oke, kita lanjut kepada readingan. Kita cek dulu energi kalian ya. Bukan energi, ini dulu gimana sih konektornya antara kamu dan dia, nanti baru kita cek energinya. Seperti biasa ya, aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Karena ini energi general kolektif, banyak orang yang ketarik energinya di sini, maka kudu bijak menelan, jangan bulat-bulat nanti keselak. Gitu. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya ya. Jadi jangan sampai cuman nonton tapi kalian nggak mengambil pesan-pesan positifnya, karena pasti ada pesan positif yang bisa kalian tarik. Terus yang ketinggalan readingan silakan diubek-ubek channel Mami, di playlist banyak judul-judul dan tema-tema. Kemungkinan besok aku baru reading lagi untuk yang per zodiak ya. Maaf banget lagi banyak kesibukan, kadang-kadang yang all zodiak juga masih bolong-bolong nih, nggak bisa rutin tiap hari. Terus yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Oke, kita langsung dapat sebegitu mudahnya. Oke, di sini bottom of the deck-nya ada the moon ya. Situasi memang hubungannya cinta yang penuh dirahasiakan ya. Cinta yang tidak bisa diperlihatkan ke halayak ramai. Cinta yang bisa dikatakan penuh dengan
kemisteriusan. Oke, aku lihat dulu bottom of the deck yang di sini. Ini di sini ada a beautiful face. It means hubungan yang terjalin di sini awal mulanya itu terjadi karena ada yang namanya ketertarikan dari bentuk fisik. Ya, mungkin kamu yang wanita berwajah cantik, yang pria berwajah ganteng, cakep. Jadi tertariklah dari suatu pandangan, lama-lama turun ke hati, baper, bablas. Oke, kita lihat apa lagi. Ya, di sini ada the lady who waits, ya. Di sini ada cinta yang memang benar-benar penuh dengan yang namanya penantian. Ya, ada penantian dengan janji, mungkin dia janji begini, janji begitu, ingin bersama, ingin berkomitmen atau segala macam, tapi masih belum terlaksana sampai hari ini. Dan bahkan di sini ada yang benar-benar dia juga masih menanti. Ya, kalau ini dia yang pria ya, berarti kamu adalah wanita yang benar-benar dia tunggu. Cuman prosesnya mungkin kalian harus dihadapkan dengan situasi yang berlika-liku, berbelok-belok, up and down, dan lain-lain. Sementara kalian yang di posisi wanita, energinya mungkin, sorry kalau ada suara motor, kalian mungkin yang di posisi wanita juga masih dalam situasi kehampaan dalam penantian. Ya, kalian bisa kondisikan siapa posisi kamu yang lagi menonton, kamu yang sedang menunggu, atau kamu yang sedang berharap tadi. Jadi nggak melulu tentang pria atau wanita, kondisikan posisinya ada di mana. Oke, kita cek energi dia. Ada Ace of Cup, ya. Aku lihat di sini, kalau aku tarik energinya sama kamu, ada cinta yang bisa dikatakan membara. Membara. Ada cinta yang menggebu-gebu, ada gairah, ada passion, ada situasi yang beda yang dia rasakan atmosfernya ketika bertemu sama kamu. Ya, katakanlah dia mungkin dihadapkan dengan situasi kejenuhan sama pasangannya, atau ada masalah, ada konflik. Ketika ketemu kamu, seperti dia mendapatkan angin segar, seperti dia mendapatkan suasana baru, ya, ketenangan baru. Kemudian ada Ace of Wands. Ini dua-duanya S. Apakah beberapa di antara kalian hubungannya sedang tidak baik-baik saja dengan dia? Karena yang aku lihat kayak ada keinginan untuk merecovery lagi, atau ingin memperbaiki hubungan lagi. Jadi mungkin kemarin ada masalah. So di sini aku lihat memang banyak hubungan yang ada unsur berapi-apinya. Cinta yang berapi-api, menggebu-gebu, tapi juga ada cinta yang singkat, sedikit banyak juga berkonflik kalau aku lihat. Jadi memang agak melelahkan. Cuman yang aku lihat sih di sini ada keinginan dari diri dia memperbaiki hubungannya sama kamu, atau bukan memperbaiki, katakanlah memang memperbaiki ya, kalaupun bersama, tapi ada yang ingin dia tingkatkan, ya. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Kalau kalian yang sedang tidak bersama, ini masih ketarik energinya, mungkin banyak yang situasinya saling support, sehingga aku lihat saat ini dia lagi membutuhkan support atau membutuhkan keberanian untuk bisa maju. Atau kalaupun ada masalah urusan pribadinya dia, aku lihat dia lagi sedang sedikit struggle sama masalah keuangan. Ya, lagi butuh bantuan koin. Energi kamu di sini ada strength, ya. Strength ini ada gambaran tentang kamu, ya, mampu menjinakkan dia, atau kamu mampu meluluhkan dia, atau bisa kebalikannya. Mungkin selama ini kamu yang tertutup, atau kamu situasinya mungkin awalnya tidak terlalu tertarik, akhirnya bisa luluh karena dia mampu meluluhkan hati kamu tadi, ya. Kemudian ada Ace of Pentacles. Ada hubungan yang memang benar-benar ini SS-nya jatuh semua. Banyak yang hubungannya masih baru juga, ada juga yang mungkin baru saja sedikit ada konflik. Tapi kalau aku lihat memang di sini situasi hubungan kalian memang kayak hubungan ini terlarang, ya. Tapi hubungan ini nggak bisa kalian lepaskan. Kalian satu sama lain sebenarnya sadar hubungan ini harusnya seperti apa. Tapi karena tadi seperti sudah tenggelam dalam satu arus, ya, yang nggak tahu arus pesona dia kah atau dia ke kamunya. Hubungan ini jadinya kayak ada di dalam satu circle atau lingkaran setan yang kalian sendiri tidak tahu cara keluarnya seperti apa, sehingga akhirnya terus mengalir, let it flow aja, dan berjalan terus. Banyak hubungan yang sudah terjalin lama juga di sini. Bukan sekedar segitiga ya, bahkan ada yang segi 4.
kamu punya pasangan, dia juga punya pasangan. Kemudian di sini ada Seven of Cup, ya. Situasi tentang opsi atau pilihan. Energi kamu mungkin sekarang kamu sedang dihadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan apakah kamu memang mau pilih pasangan kamu atau memilih dia, atau kalau kalian sedang tidak baik-baik aja mungkin pilihannya apakah tetap menunggu dia bertahan atau memang pingin move on, melepaskan energi dia. Seperti itu. Kita lihat seperti apa sih hubungan kalian. Oke, di sini ada crown, ya. Hubungan yang bisa dikatakan kayak kamu itu benar-benar mendapatkan sesuatu perhatian yang lebih dari dia. Kayak kamu itu merasa kamu dijadikan seperti ratu atau raja ketika kamu menjalin hubungan sama dia, ya. Segala sesuatu menjadi beda ketika bersama dia adalah perhatiannya, belayannya, atau hal-hal kecil lainnya yang selalu dia ungkapkan atau bahkan dia tunjukin kepada kamu, ya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Seperti anchor, hubungan yang akhirnya berat, hubungan yang akhirnya stuck, hubungan yang akhirnya tidak bisa dilepaskan lagi, mengikat satu sama lain. Ya, walaupun hubungannya mungkin penuh dengan konflik, penuh dengan kecemburuan, intrik, drama atau apapun, tapi kayak kamu sudah benar-benar masuk ke dalam satu relung hati dia, di dasar hati dia. Sulit untuk kalian terlepas satu sama lain. Wait. Aku lihat apinya dari tadi bergejolak. Kayaknya yang nonton banyak yang sedang mengalami pergejolakan hati nih, ya. Dari tadi dia gini. Ada bucket, ya. Cinta yang berapi-api, cinta yang berbunga-bunga. Cinta yang kadang-kadang ketika sedang dingin dia mungkin kuncup, ya, atau gini filosofinya, ketika malam bunga mekar sekalipun dia pasti akan kuncup dulu karena redup, ya. Nanti besok begitu kena sinar matahari dia mekar lagi. Ini ada hubungan yang seperti itu, kembang kencup. Kembang kencup. Jadi kayak ada hubungan yang membuat kayak jedak-jeduk jeder seperti bom waktu. Kamu tahu kapan aja hubungan ini bisa hilang begitu saja. Kamu tahu hubungan ini kapan saja mungkin bisa ketahuan. Hubungan ini bisa begini, bisa begitu. Konsekuensinya atau komitmennya kamu tahu. Tapi tidak bisa dipungkirin. Ya, hubungan ini terlalu bergairah kalau menurut aku. Kemudian ada bird, ya. Hubungan yang memang hati-hati banget. Dimana kalau kalian salah melangkah aja atau kalian salah bertindak, ini menyebabkan gosip di mana-mana, ya. Ketangkep basah aja kalian terlihat di sana di sini bisa menyebabkan sedikit keributan, ya, otomatis mungkin nyampe ke salah satu pihak, akhirnya jadi gosip gitu. Kita buka yang sudah terbuka. Oke. Hubungan yang disembunyikan, ya, letter, hubungan yang ngumpet-ngumpet, chattingannya mungkin ngumpet-ngumpet. Hubungan yang ditutup-tutupin lah pokoknya, ya. Jadi kalau dalam penantian juga hubungan ini nggak bisa dipaksakan. Kamu tahu timing-timingnya kapan harus menghubungi atau dihubungin. Jadi sesuatunya itu semuanya ada schedule-nya. Nggak bisa ngasal judulnya. Ya, cinta segitiga sih, ya. Tapi di sini yang aku lihat cinta ini beberapa menyakitkan kalian. Beberapa ada yang sudah ditinggal atau sedang berjedah saat ini. Ada whip, ya. Ada situasi kayak kalian itu benar-benar tercambuk sama masalah ini. Mungkin beberapa ada yang sudah ketahuan nih kalau aku lihat dengan adanya bird, ya. Mungkin bisa ketahuan dari salah satu pihak sehingga akhirnya hubungan kalian terpaksa renggang dulu. Hubungan terpaksa di close dulu sementara, cut off dulu. Dan ini menjadikan kamu seperti penantian yang kayak nggak ada hentinya, ya. Tiap hari mungkin menoleh, buka HP. Kalau zaman dulu buka kotak pos, belum ada surat datang, gitu. Ada cinta yang kuat, berakar, bertumbuh, bersemayam di dalam hati kamu. Tapi tidak bisa bertumbuh dengan subur, ya. Harus mau tidak mau terbawa yang namanya angin. Kadang mesti ke sini, kadang mesti ke situ.
hubungan yang sedikit penuh dengan kerecokan juga atau kegaduhan. Gaduh. Kemudian ada Lili, ya. Jelas banget kalau Lili kalian memang terkoneksi dengan seseorang yang sudah punya pasangan dan ada perbedaan antara kamu dan dia, bisa jadi perbedaan warna kulit, perbedaan usia, perbedaan-perbedaan lainnya, tapi membuat kalian sebenarnya satu sama lain saling klik. Seperti memiliki satu chemistry, walaupun kalian sadar ini adalah karmic relationship atau toxic relationship, ya. Sulit untuk melepas energi tersebut. Oke, kita lihat ceritanya dulu. Di sini ada Queen of Pentacle. Ada kekecewaan yang kamu rasakan sama dia, kamu merasa terikat, kamu merasa tidak bisa bebas, kamu merasa seperti terkungkung, terkurung, ya. Kamu juga merasa dimanfaatin beberapa di antara kalian. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Six of Pentacle. Keluar dua ya, Six of Pentacle. Oke, kalau aku bisa dempetin kartu ini, mungkin situasinya nggak jauh-jauh beda. Hubungan ini terlalu terlihat ada pemanfaatan. Ya, kamu dianggap adalah seseorang yang punya kekuasaan, punya kemapanan, punya koin. Ya, ratu yang megang koin itu adalah seseorang yang sukses, seseorang yang mapan. Yang mungkin di sini kamu lebih banyak mensupport dia. Banyak bantuan yang kamu berikan kepada dia. Ya. Ini kayak masih aja mirip-mirip energinya ya. Kamu terlalu banyak atau memanjakan dia. Padahal kamu tahu situasinya seperti apa. Sudahlah kamu yang diimpit, kamu pula yang lebih banyak memberi daripada menerima. Hubungan yang melelahkan, capek, membagongkan, mencapekkan, menyedihkan, meng lah pokoknya. Ya, terlalu banyak yang kamu berikan kepada dia, pengorbanan, unconditional love. Beberapa di antara kalian, jika kalian wanita, dia prianya. Aku melihat banyak energi. Mungkin kalian adalah single parent. Ya, tapi kalau kalian yang sudah punya pasangan, bisa jadi ini menjadi cerita kisah cinta segi empat, bersegi-segi, gitu. Jadi di sini memang banyak situasi, ya nggak apa-apa sih menurut kamu memberikan support yang lebih kepada dia, memberikan bantuan apapun bentuknya, asal dalam artian, ya dia juga memberikan feedback yang sama, memberikan perasaan yang sama, perhatian yang sama, menepati janjinya. Tapi sepertinya tidak kamu dapatkan, sehingga di sini yang terjadi adalah kekecewaan. Ya, ini kuat banget di sini earth sign-nya. Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian ada Three of Wands, ya. Hubungan jarak jauh juga ada, LDR kalau aku lihat. Hubungan yang selalu maju mundur, kadang-kadang ingin berprogres, punya rencana, yuk kita ini, yuk kita itu, tapi nggak jadi-jadi terus. Kepending terus, ketunda-tunda terus. Bahkan ada di sini yang berencana untuk kawin lari, nikah lari. Capek ya nggak sih lari-lari nikahnya? Nikah di KUA dong, jangan nikah lari gitu ya, jangan kawin lari judulnya. Kasihan juga nanti penghulunya ngejar-ngejar kalian kan. Ada yang punya rencana-rencana ekstrim dalam hubungan ini tapi pada akhirnya tidak terlaksana. Kamu cuma menerima janji-janji aja, pepesan kosong dari dia. Ya. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Tapi sekalipun janji-janji tidak terlaksana, ya, keributan selalu terjadi, berat sebelah selalu terjadi, terlalu banyak memberikan support, terlalu banyak memberikan ini, itu, kemauannya, ya, nggak bisa kamu pungkirin. Nggak bisa kamu hindarin yang namanya kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, gairah, seks, ataupun apapun lah namanya. Ya, kamu dapatkan dari dia. Ada hal-hal lain juga yang kamu dapatkan. Mungkin beberapa kalau situasinya kamu yang terkoneksi dengan dia yang pria, kamu yang menonton di sini wanita, menjadi orang ketiga juga ada beberapa. Ya, mungkin dia memberikan banyak hal kepada kamu. Jadi bisa bolak-balik ya.
Yang jelas di sini ada pemberian yang besar dari salah satu pihak. Tapi kalau yang wanitanya lebih tua, udah kebaca di sini bahwa si wanita yang lebih banyak support. Gitu. Jadi sugar mom, ya. Kalau yang wanitanya lebih muda, kamu dapatnya sugar daddy. Gitu. Ingin lepas dari dia nggak bisa, ya. Ingin mengikat pun tidak bisa. Sementara hati sudah semakin dalam mengikat. Kita lihat ada apa lagi dalam kisah kalian sebelum kita masuk ke perasaan dia ke kamu dan ke pasangannya. Oke, oh ya, tadi di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kita lihat lagi apa ini, kebalik ya. Kemudian di sini ada Six of Swords. Ya, dan kemudian di sini ada Ten of Swords. Aku melihat beberapa energi di antara kalian memang ada yang sudah berpisah atau sedang berjedah. Seseorang meninggalkan kamu di sini, ya. 6 pedang. Meninggalkan tanpa memberi kabar, meninggalkan begitu saja. Bahkan ada yang memblokir atau mengghosting atau zombieing. Kalau zombieing biasanya datang lagi nanti, ya. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Akhirnya seseorang pergi tanpa kabar ini, mungkin terjadi konflik antara kamu dan dia, menyebabkan kamu terluka. Ten of Swords, ada luka batin yang kamu rasakan dari energinya, tapi tidak semua. Mungkin ini buat yang sudah berpisah. Tapi kalau sedang yang berjedah, kalian lagi galau aja. Ada keinginan punya hubungan yang benar-benar pingin ditingkatkan. Even misalnya kamu jadi, misalnya nikah siri kek, atau ya apa gitu, yang penting ada komitmen lah. Kamu masih mungkin mau. Gak apa-apa. Tapi yang terjadi adalah ternyata dia menggantung-gantung aja situasinya. Unfinished business, ya, hubungan yang tanpa status, tanpa kejelasan. Kemudian di sini ada King of Pentacle, kemudian ada Knight of Pentacle. See? Kalian berhadapan dengan seseorang yang fokusnya adalah material thing. Katakanlah kalau memang dia yang banyak mensupport ke kamu, ya. Kalau dia pria, mungkin ya tadi yang seperti sugar daddy lebih banyak memberikan kepada kamu, ya karena tadi segala sesuatu yang dia pandang dari kamu berdasarkan pandangan fisik atau touch-nya tadi seperti apa, ini membuat dia bisa memberikan support yang banyak kepada kamu. Itu membuat kamu tidak bisa lepas dari dia. Tapi kalau yang tadi, ya, yang sugar mom, itu membuat kamu yang lebih banyak mensupport dia, tapi kamu berhadapan dengan dia yang tidak pernah puas. Lagi, again and again. More. Terus, yang dia pikirkan, yang dia inginkan hanyalah segala sesuatu yang masuk ke dalam pundi-pundinya, dirinya. Sementara kamu sadar, kamu berhadapan dengan seseorang yang misterius. Ini kenapa kartu di sini koin semua? Kartu 4 di sini earth sign semua. Ya, seperti itu. Jadi hubungan yang lumayan melelahkan, terutama masalah sumbangsih ya, kontribusi kalau aku lihat. Sebenarnya buat kamu nggak ada masalah sih, ya dapat kontribusi, memberikan kontribusi, tapi yang diberikan seimbang, maunya kamu gitu, ya. Tapi ternyata dia mungkin tidak bisa memberikan waktunya full seperti yang dia janjikan. Sini ada Eight of Cup. Lagi-lagi. Ada hubungan yang up and down di sini, ya. Ada hubungan yang up and down, sering on off. Kalau lagi marah-marahan, ninggalin gitu aja. Tapi nanti kangen, datang lagi. Waktu marah kamu kayak percaya diri. Oh ya sudah, lu pergi aja. Aku masih bisa hidup sendiri. Aku masih bisa cari pengganti kamu. Tapi begitu dia ngubungin kamu, dia datang, kamu melted lagi. Kamu lemah lagi, lemes lagi. Dan kamu terima dia terus-menerus. Ups. Kemudian di sini ada King of Wands, ya. Walaupun dia pergi, ya. Dia pergi ninggalin kamu, tapi dia datang lagi, kamu tetap terima. Kenapa? Kelebihan 2. Kita baca aja lah ya. Tapi kenapa kamu terima lagi? Karena ya itu tadi.
unsur dari fisik, unsur dari satu kenangan atau sentuhan yang tidak bisa terlepas dalam hubungan ini, ya. Walaupun sebenarnya di sini, aduh, ini hubungan penuh dengan kecemburuan sih kalau aku lihat ya. Apalagi kalau dia lagi nggak bersama kamu. Wah, pikiran-pikiran kamu membahana kemana-mana. Apalagi kalau kamu lihat dia online nggak ngubungin kamu. Kamu nggak cemburu kalau dia sama pasangannya, tapi kamu bakal cemburu kalau kamu tahu dia online tapi sama orang lain. Karena beberapa mungkin ada yang berhadapan dengan player. Selain sama kamu, dia punya orang lain juga, ya. Di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian sini ada Ten of Pentacle, kemudian ada Page of Cup, ya. Ada situasi hubungan yang mungkin ada beberapa yang sudah satu rumah, tapi dia tidak bisa full time sama kamu. Walaupun satu rumah ya dia harus berbagi waktu, ya. Jadi dia punya dua rumah ceritanya. Ini ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ace of Cup, ada dua Ace of Cup ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Energinya memang mau seperti apapun lari, kalian tetap nggak bisa lepas. Masih ketarik satu sama lain, ya. Sekalipun di sini ya mau nggak mau ini harus bisa dikatakan cinta yang penuh dengan kontribusi. Ada cinta, ada sesuatu yang harus diberikan. Tidak melulu tentang koin. Ya, cinta boleh, mungkin ya ada lain-lain lah. Sudah paham lah. Ya, apapun yang bisa diberikan. Hubungan yang kalau menurut aku sebenarnya tidak balance juga. Ada sih yang cintanya tulus di sini, pingin punya satu komitmen serius sama kamu, pingin punya satu hubungan yang lebih langgeng sama kamu. Ada cinta yang ingin diberikan, ada peluang, ada harapan, ada segala sesuatu yang diharapkan. Tapi dengan catatan, dengan tanda petik, kalau kamu hanya jadi wanita atau pria yang biasa-biasa saja, nggak good looking atau tidak good rekening, belum tentu dia tertarik. Jadi di sini ketertarikannya berdasarkan fisik atau material thing yang aku lihat. Jadi sekalipun kalau memang ini akan berlanjut bersama, ya harus ada sesuatunya. Seperti itu. Jadi sedikit sekali ketulusannya sebenarnya. Tulus yang beralasan. Tulus yang tidak mau mengeluarkan pengorbanan terlalu berat. Gitu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah memberikan dia pekerjaan, memberikan dia mungkin buka usaha, bisnis, peluang, atau hal-hal lainnya. Ya. Cuman gimana? Ada cinta, the lover, tapi cintanya menusuk, sakit, tertusuk panah. Cinta yang sedalam apapun tapi tidak bisa dirangkul. Cinta yang sedalam apapun tapi seperti tidak bisa digapai. Kamu hanya bisa memeluk dia, hanya bisa bercanda, bergurau, banyak hal yang bisa dilakukan hanya sesaat. Kadang-kadang kamu pingin bisa menghabiskan waktu sampai pagi sama dia. Tapi ternyata ini jarang sekali bisa terlaksana. Oke? Kemudian ada Nine of Pentacle ya. Ini jatuh dua, ini petanda ini. Ya. Cinta dengan hasrat yang lumayan besar, kenyamanan, kebahagiaan. Apalagi di sini salah satu pihak memang ada kesuksesan, saling support. Yang satu support ini, yang satu support itu, saling support lah gitu. Ya, yang penting matching, yang penting klik satu sama lain. Tapi sakit, kayak tertusuk panah, pura-pura bahagia di depan sini, memeluk, merangkul, tapi kadang-kadang dalam pelukan hatinya menangis. Ringkih amat ini kisah. Gitu. Oke, kita cek ya perasaan dia ke kamu, perasaan dia ke pasangannya. Oke, kita cek bottom of the deck dulu. Ada Two of Cup, ada energi twin flame antara kamu dan dia, berarti komplit. Ada twin flame iya, ada karmic relationship jelas. Kalau cinta segitiga berarti karmic relationship plus toxic ya. Kalau toxic aja belum tentu karmic. Jadi kemarin ada yang nanya nih, oke sekalian kita bahas ya. Kemarin ada yang nanya, ini apa bedanya toxic sama karmic? Kalau karmic biasanya salah satu memang sudah punya pasangan ya. Sudah punya pasangan, terjadi perselingkuhan, itu karmik otomatis. Tapi kalau sudah karmik, udah pasti toksik kan, meracuni atau hubungan yang tidak sehat. Tapi kalau toksik aja, belum tentu mungkin kalian berpasangan. Bisa jadi single sama single, berpacaran, berpasangan, tapi yang satunya mungkin jahat, mungkin mukul, mungkin melakukan kekerasan verbal, menghina, atau membuli segala macam, itu sudah termasuk toksik gitu. Kalau twin flame udah jelas, mau gimana pun segi 4, segi 5, segi-segi,
Ya energinya memang tarik-menarik, sulit untuk dilepaskan. Twin flame agak riweh sebenarnya. Sama seperti gambaran ini. Kamu sama dia seperti susah untuk disatukan. Kenapa? Ada perbedaan yang banyak antara kamu dan dia. Ibarat cup ini, bentuknya berbeda. Ya, ada yang satu besar, ada yang satu kecil. Kalau dituang satu meluap. Yang ini dituang ke sini kurang. Jadi hubungannya tidak pernah bisa pas. Sekalipun kuat energinya, kuat perasaannya, tapi sulit banget untuk mencari satu chemistry. Katakanlah ada chemistry, untuk kliknya lah, untuk bersatunya susah banget gitu. Karena nggak serasi, ya, nggak balance. Oke, kita cek perasaan dia ke kamu dulu deh. Baru ke pasangannya. Perasaan dia ke kamu the emperor, ya. Dia pingin memiliki kamu seutuhnya. Dia pingin jadi pemimpin dalam kehidupan kamu, ya. Tapi sayangnya the emperor juga biasa. Kalau raja-raja zaman dahulu kala, namanya raja butuh selir, butuh pasangan lebih dari satu. Sama, seperti itu. Tapi yang jelas di sini dia pingin punya kuasa, dia pingin punya kontrol, dia pingin punya obsesi, posesif, sabotase terhadap diri kamu seutuhnya, gitu. Kemudian di sini ada tower, ya. Dia ingin merebuilding, membangun, ya. Karena di sini towernya nggak hancur ya, jadi nggak semua tower itu negatif. Tower itu juga bisa menjadi sesuatu yang berbentuk restruktur atau rebuilding atau grow up, diperbaiki kembali. Karena di sini towernya masih bagus, tidak ada keruntuhan. It's mean, ya dia ingin membangun sesuatu sama kamu. Pingin punya kerajaan sendiri di dalam hati kamu. Kemudian, wow, banyak. Udah cukup kalau gitu. Perasaan dia ke kamu di sini ada the word, ya. Dia pingin punya satu kehidupan baru, dia pingin punya dunia baru, atau ya memang dia merasakan sesuatu atmosfer yang berbeda, ya. Kayak dapat angin segar ketika dia bersama kamu. Ada sesuatu yang memang beda banget, ya. Dia punya dunia sendiri yang rasanya seperti apa ya gitu. Ya gitulah. Kemudian ada hangman, sayang ya. Sekalipun intention dia kuat dan besar, aku lihat di sini masih banyak yang dihadapkan dengan situasi hubungan yang menggantung, hubungan yang tanpa kejelasan, hubungan masih unfinished business juga, tapi kayak kamu terikat, dia juga terikat kuat, sulit untuk melepaskan energinya satu sama lain. Taruh sini ya, ini keluar 7 nih kartu di kalian. Terus, wow. Energinya juga ada Empress ya, perasaan dia ke kamu nyaman banget, tenang banget, kuat ya energi. Beberapa yang single parent wanita banyak sekali yang lagi menonton di sini sepertinya single parent atau single mom di sini. Dia nyaman banget sama kamu karena banyak yang kamu support atau banyak yang kamu berikan. Nggak harus tentang keuangan, mungkin perhatian, belayan, atau hal-hal lain yang benar-benar membuat dia sulit untuk lepas dari kamu. Kalian punya kartu pasangan di sini ya. Ada Empress dan Emperor. Yang aku lihat perasaan dia ke kamu ya nyaman banget. Benar-benar menjadi rumah kedua buat dia. Ya. Kemudian ada The Sun. Perasaannya ke kamu ingin memulai satu hubungan baru. Hubungan sudah terjadi, sorry. Sesuatu kehidupan baru. Kamu itu bisa menghangatkan dia menurut dia. Ya, beberapa ada yang sampai punya anak di sini kalau aku lihat, ya. Beberapa ada yang sampai punya anak, ada yang sudah nikah sirih juga, tapi ada juga yang sudah punya anak tapi statusnya masih belum ada ikatan resmi, ya. Jadi mungkin masih nikah siri atau jangan-jangan ada yang belum sama sekali. Tapi aku lihat perasaannya nyaman banget sama kamu. Seneng banget, bahagia banget, bergairah banget, begitu-begitu banget lah pokoknya. Sampai mau ketawa aku. Kemudian ada The Star. Waduh. Energinya hot banget sama kamu ya. The Star, dia menganggap kamu itu adalah bintang, idola. Kayak dia tuh ngefans banget sama kamu. Dia tuh mengidola-idolakan kamu. Dan banyak di antara mereka punya satu impian, punya satu harapan, punya satu doa. Agar suatu saat hubungannya bisa tetap langgeng sama kamu. Bahkan ya syukur-syukur bisa sampai ke pernikahan
atau sampai benar-benar ya berkomitmen, paling tidak long term lah katakan. Ya. Bottom of the deck-nya Queen of One. Dia melihat kamu adalah sosok yang, ini lagi-lagi banyak gambaran fisik ya. Dia melihat kamu itu adalah sosok yang fashionable, cantik, cakep kalau yang cowok. Kamu juga sosok yang loyal, ada kucing di sini. Kamu tahu cara membelai bagaimana dan kamu tahu caranya dibelai seperti apa. Seperti itu. Oke, kita lihat perasaan dia ke pasangannya. Kita lihat perbandingannya ya. Perasaan ke pasangannya ada Wheel of Fortune, ya dia merasa beruntung memiliki pasangan, memiliki seseorang yang mendampingi dia selama ini. Kemudian di sini ada Seven of One, tapi beberapa juga ada yang merasa lelah, penuh dengan perjuangan. Ya mungkin, karena mungkin kalau apalagi yang sudah berpasangan secara ofisial atau resmi, ya ada nafkah yang harus ditanggung, ada sesuatu yang harus diberikan. Ya, sementara di kamu, dia tidak terlalu memikirkan hal seperti itu. Mungkin di sini banyak sekali yang berhadapan dengan pasangan yang tidak mandiri. Katakanlah kalau kamu yang terkoneksi dengan pria, berarti dia pasangannya adalah istri ya. Mungkin banyak istrinya sebagai memang ibu rumah tangga, atau memang istrinya tidak bekerja, lebih ngerawat anak, sehingga beban hidupnya lebih banyak. Tapi mau tidak mau, di sini tidak bisa dipungkirin dia merasa beruntung dengan pasangannya mungkin, karena sudah memberikan anak atau hal-hal lainnya. Oke, perasaan kepada pasangannya ada Ten of Cup, nyaman juga. Jadi terlepas apapun masalah dia ke kamu, apapun hubungannya ke kamu, ya dia tetap nyaman. Ketika dia pulang ya dia harus membagi waktu, ya. Walaupun ada kelelahan, tapi di hubungan mereka juga tetap nyaman-nyaman aja. Jadi kalau ada mungkin di antara mereka yang mengatakan bahwa pasangannya beginilah, begitulah, hati-hati. Ya, berarti kalian sedang ketipu sama dia. Kadang-kadang kalau dalam cinta segitiga banyak nih yang belum tuntas dari dia dengan pasangannya, tapi ngaku hubungan aku sudah retak, hubungan aku sudah dingin, hambar, hubungan aku sudah begini bla 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 supaya kamu mau. Tapi begitu berjalan waktu sekian tahun, sekian lama, kapan nih katanya hubungannya retak, katanya lagi proses cerai, tapi kok nggak cerai-cerai, kok nggak gini, kok nggak gitu. Hati-hati, berarti dia berbohong. Makanya kalau cari pasangan yang tuntas dulu. Enak aja mami, udah kejepit nih, udah kejeblos perasaannya, masa mau dilepasin gimana dong, ya. Kemudian ada Page of Pentacles. Kalau perasaan ke pasangannya kadang-kadang yang aku lihat ya dia harus memberikan nafkah, ya ada harus memberikan sesuatu, ya benar itu tentang kewajiban, ya. Dan di sini kalau aku lihat beberapa ada yang hubungannya sudah ketahuan. Dia mungkin punya selingkuhan atau punya orang lain atau punya kamu, dalam artian ada situasi kok kayaknya ada yang energi sedang minta maaf gitu ya. Ada kesalahan yang terungkap dalam hubungan mereka. Oke, sama-sama punya hangman. Ya, makanya tadi aku bilang kan, ada yang terlihat hubungannya memang ya, ada juga yang sedang tidak baik-baik saja. Entah ini kebongkar sama kamu atau pasangannya ada yang selingkuh juga nih. Aku lihat makanya ada bersegi-segi ya. Ada situasi di sini, situasinya tuh kayak ada pertengkaran antara mereka atau memang ada situasi yang harus diperbaiki. Dan ini masih unfinished business juga antara mereka. Tidak semua ya. Jadi kayak ada dua kubu nih, atas dan bawah. Yang di atas aman, yang di bawah kayaknya kurang aman. Kenapa? Karena ada situasi di mana harus mengambil satu keputusan, harus mencari solusi atau jalan keluar dalam hubungan mereka, tapi ini benar-benar masih belum bisa lepas, masih terikat satu sama lain. Seperti itu. Ya mungkin karena terikat sudah official tadi ya. Kemudian ada Queen of Swords, iya. Ada beberapa yang memang konflik, jadi benar, nggak melulu kamu dibohongin juga. Yang oke, kita cek ya. Kalau yang misalnya mereka yang hubungannya fine-fine aja, di sini yang aku lihat ada energi, ada Aries, ada
Sagittarius, terus kemudian ada Leo juga, kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kalau yang hubungannya sedang tidak baik-baik aja, ini hanya energi ya, tapi kembali lagi, aku hanya kasih gambaran tentang perasaan mereka. Yang sedang tidak baik-baik aja bermasalah, mungkin banyak tuntutan masalah keuangan, bahkan ada pasangannya yang selingkuh juga. Itu Virgo, Taurus, Capricorn. Virgo lagi, kuat energi Virgo. Ya, kalau kamu punya pasangan dia Virgo, berarti pasangannya si Virgo ini lagi punya selingkuhan juga, punya pasangan lagi yang lain ya. Hubungan yang selalu terjadi keributan, terjadi banyak tuntut menuntut karena di sini ada Queen of Swords ya, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada hubungan yang memang benar-benar sudah hampir retak tapi memang masih belum lepas, masih belum putus. Kenapa? Ya mungkin ada faktor-faktor atau hambatan-hambatan tertentu membuat mereka mungkin masih berproses atau ya memang sulit. Dalam artian sulit mungkin ya. Misal kalau kamu terkoneksi dengan seseorang yang bisa dikatakan berkaitan dengan pekerjaan. Kalau kerjanya di pemerintahan atau aparat atau apapun, ya sulit untuk mereka berpisah ya. Atau ada yang sudah tergantung karena faktor kedua belah pihak keluarga. Keluarga dia sama keluarganya pasangannya memang rekan baik atau mungkin dia juga sukses dari keluarga pasangannya sehingga banyak hal yang benar-benar dipertimbangkan untuk masalah perpisahan mereka. Ada juga yang faktor ya karena sudah ada anak, mungkin mereka berpikir tidak ingin masa depan anaknya melihat keluarga mereka hancur atau keluarga mereka jadi broken home. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi ada dua kubu kalian berhadapan ya. Tinggal kamu tahu yang mana satu. Karena pasti kamu tahu pasangan kamu seperti apa. Kemudian energi keseluruhan dalam diri dia terhadap pasangannya ada Three of Swords sih kan benar ya. Di luar dia sama kamu, pasangannya selingkuh juga. Ada Three of Swords. Jadi selingkuh dibalas dengan selingkuh. Asik. Ih seneng banget sih Mami ketawanya. Aku tuh kalau sehari nggak ngeledek kalian tuh rasanya gimana gitu, hampa terasa hidupku. Ah, alay sih Mami. Oke, kita ngapain lagi nih? Kita cek energi ya. Si Mami ah. Oke. Kita pakai kartu kecil ini atau pakai kartu besar? Kartu besar lah ya, kecil nanti. Kita habis ini kita reading lagi nih. Kita reading bertahan atau move on. Di sini ada energi Capricorn. Kemudian ada Libra. Kemudian ada Pluto, itu Scorpio. Kemudian ada Aries. Kemudian ada Aquarius. Ada berapa sih? 5. Habis itu ada Taurus. Kemudian ada Virgo. Ya, kuat banget Virgo ya energinya. Bottom of the deck-nya ada Gemini. Kita lihat inisial nama. S, W, B, Z, Y, M, D, C, D, P, V, A, Q, F, Y, E, O, F lagi ya, itu dia inisial nama. Kita lihat ada kaitan angka berapa. Angka 14, 28. Ini buat yang baru-baru, kalau yang masih bingung, angka ini mungkin tanggal lahirnya, tanggal jadian, atau tanggal ketemu, tanggal apalah, atau hari apalah gitu. 26, atau bisa jadi sign juga kalau kalian yang sedang tidak bersama, tiba-tiba nanti dia datang ketemu, mungkin ya 23 hari lagi, 28 hari lagi gitu. 27, wow ini angka berjejer sekali, 26, 27, 28. Kemudian ada 19.
Kemudian ada 25. Banyak angka di akhir bulan ya. 12, 11, 16. Bottom of the deck-nya 21. Itu dia angka-angka yang terkait. Kita baca buku. Sebentar, ambil buku dulu. Karena kisah cinta segitiga, malam ini kita baca bukunya Patah Paling Ikhlas. Random halaman. Puing. Kita baca. Halaman berapa nih? Halaman 110 ya. Setelah kehilangan dan kepergianmu, aku temukan lagi arti hilang, yang akhirnya kembali menemukan diriku yang sesungguhnya. Sebelum hadirnya dirimu yang merubah diriku menjadi bukanlah aku. Terkadang, aku memang harus merasakan kecewa terlebih dahulu supaya aku paham apa itu arti bahagia dan bagaimana cara merawatnya. Ya. Kemudian, terima kasih karena kepergianmu telah mengingatkan aku dengan diriku sendiri. Aku pernah melupakan diriku hanya untuk membuatmu bahagia. Aku pun juga pernah mengorbankan kebahagiaanku hanya agar kamu tetap ada di sisi. Namun ternyata sekeras apapun aku menahan, kamu akan tetap pergi. Karena memang kamu bukanlah yang terbaik menurut Tuhan. Oke? Itu dia tema buku, bukan tema ya, bacaan kita malam ini. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapinya, jangan ditelan bulat-bulat. Tetap harus bijak dalam menyikapinya ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya dengan tema bertahan atau move on. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.